Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bris Official. Dan untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Eka 3787. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiba di 13 November 2015, pukul 12 siang. Yang, hari ini kira-kira kamu sibuk gak, Yang? Gak terlalu sibuk tuh, Yang. Kenapa? Kira-kira setelah sholat Jumat bisa izin pulang gak? Sepertinya kalau jam 2 atau jam 3 baru bisa, Yang. Kenapa? Nanti aja deh yang bicaranya. Intinya ini ada sangkut pautnya dengan Saka, nama anak saya, dan Lilis, Fai, pengasuh kami yang baru bekerja beberapa minggu di rumah untuk menjaga anak saya. Ya sudah, nanti jam 2 aku pulang. Iya Yang, usahakan ya. Oke, aku sholat dulu nih. Assalamualaikum. Pukul 14.08 saya pun segera pulang menuju kontrakan karena penasaran dengan apa yang akan dibicarakan. Maka saya iseng-iseng untuk menelpon istri untuk menanyakan perihal tersebut. Tapi jawabannya malah, ya udah nanti aja di rumah, kamu lagi perjalanan pulang juga. Ngawur ah. Pukul 14.46. Loh, Simba dari mana nih sama Simbo? Dalam hati aku bertanya dan saya hampiri mereka. Mbah, dari mana Mbah sama Simbo? Habis dari Klari, nama daerah di Karawang. Ngantar pesanan nasi nak. Ayo sini Mbah, Mbok, kita pulang sama-sama. Mereka pun naik. Loh, naik kak, ini gak kerja toh, jam segini kau udah pulang. Saya izin Mbok, kebetulan tadi istri nelpon dan saya diharuskan pulang lebih awal. Ya katanya menyangkut Saka sama Lilis Mbok. Lah, ada apa ya? Tadi si Mbok main ke rumah kamu, tapi istrimu gak ada bilang apa-apa. Nah maka dari itu saya juga bingung Mbok. Ya wes, Mbak sama Mbok ikut ke rumahmu. Takut ada apa-apa sama cucu Mbak ntar. Iya Mbah. Sampai di rumah pukul 15.08. Ayo Mbah, Mbok, masuk. Alhamdulillah, pulang beneran kamu Yang? Ya pulanglah, kamu nelpon seperti yang panik gitu. Gimana aku gak khawatir. Ada apa ini? Telis, ayo sini kita bicara sama-sama. Lilis pun datang dan bergabung bersama kami. Saya, istri, Mbah dan Mbok. Ayo sok teh, bicara sama AEK aja gak apa-apa kok. Iya kenapa Telis? Maaf saya pengen pulang aja sekarang soalnya ada yang tidak suka dengan kehadiran saya. Maksudnya? Siapa yang tidak suka? Saya dan istri malah banyak berterima kasih sama Teh Lilis. Iya bukan sama Teh El yang tidak suka sama saya. Tapi itu tuh, aduh saya bingung, takut Aeka gak percaya. Pasti setan. Walah, yang gitu ditakutin, jawabku sinis. Tiba-tiba Mbah memotong pembicaraan. Yang kaya anak kecil, yang suka ganggu apa yang pakai baju putih teh? Yang anak kecil Mbah, tiap saya mau tidur dia sering narik-narik rambut saya, baju saya, kadang juga mondar-mandir di depan saya. Saya mau minta tolong, saya susah ngeluarin suara, mau lari kaki juga susah digerakin. Ya paling saya bisanya nangis saja Pak. Lilis bercerita sambil menangis. Si Unyil tombok mulai nakal lagi dan suka ganggu orang lagi. Ya sudah. Tiba-tiba anak saya nangis kencang banget. Lah itu kenapa? Mbak dengan sigap lari ke kamar kami disusul kami yang ikut di belakangnya. Woi, jangan ganggu cucuku. Kalau mau main-main saja, tapi jangan ganggu. Kira-kira seperti itu kata-kata yang dilontarkan si Mbak. Ya, tenangin Sakanya Ki. Saya dengan heran melihat Mbah. Mbah, bicara sama siapa Mbah? Si Unyil tadi gangguin anakmu. Hah?
Siapa sih Unyil? Kayak apa sih Unyil? Mana ada setan jam segini mbah? Wes, jangan sompral kamu nak. Nanti juga kamu tahu kok nak. Ya tapi kapan mbah? Selalu saya tantang tapi gak keluar batang hidungnya sekalipun. Lah, Lilis iki piye nang? Jawab polos Simbo. Ya sudah, Teh Lilis mau saya antar pulang ke Bandung sekarang apa besok? Sekarang aja Lilis takut Iya. Sok sekarang Teteh beresin aja dulu barang-barang Teteh. Kalau sudah siap tinggal bilang aja. Iya Saya bertanya dalam hati. Digendong Simba tenang amat ini anak. Tapi tadi sama istri kok nangis melulu. Ini air harus kamu minumin terus sampai habis ke anaknya ya. Terus kalau mau maghrib wudukan air ini ke anak juga. Iya mbah. Apa itu mbah? Ini air doa supaya Saka gak ada yang ganggu lagi. Ya elah setan lagi. Wus, udah mbak bilangin jangan sompral. Iya mbak maaf, tapi kan saya penasaran mbak. Susah dibilangin emang kamu ini. Pukul 17.06 Lilis pun sudah bersiap-siap untuk pulang kembali ke rumahnya yang berada di daerah Purwakarta. Tanpa lama saya dan istri beserta anak langsung mengantar Lilis pulang. Tidak lupa saya mampir ke tempat Mbah berjualan nasi uduk untuk menitipkan kunci rumah. Dan seperti biasa tidak jarang Mbah suka menginap di rumah kami jika kami sedang pulang ke Bandung. Telis, yakin pulang teh? Padahal kami butuh sekali bantuan Telis loh. Saya takut Memang kayak gimana sih bentuknya? Hitam, kecil, rambutnya sama kukunya panjang dan agak bau menyengat gitu emang Telis bisa ngelihat kayak gituan? Saya setengah sadar sih tapi saya ingat persis kok bentuknya. Itu cuma mimpi Telis saja kali teh. Masa mimpi tiap hari mimpiin kayak gitu Nih teh ya, kalau saya orangnya gak percaya sama hal kayak gituan. Dan saya pasti nantang kalau berani nampakin. Ayang, jangan sompral Gitu aja takut. Mampir sini sebentar ya. Ngapain kamu berhenti di kolam kayak gini? Nyari kepiting kecil yang hidup di air tawar. Gak ada kerjaan, ayo cepat. Buat apaan sih? Agak lama sih saya nyari binatang kayak gitu. Dan ternyata nyempil 3 ekor di perbatasan antara kolam dan sawah di daerah Purwakarta. Dah, ada nih. Buat apa sih? Si Unyil. Jangan macem-macem deh. Udah tenang aja, kita lihat nanti. Kata orang-orang kan makhluk itu sukanya main kayak ginian. Aku pengen buktiin aja. Iya Aeka. Nanti kalau Aeka kenapa-napa kan bisa repot urusannya. Alah, mitos doang. Makanya saya pengen bukti. Kan katanya makhluk itu suka sama binatang kayak gini. Kalau nyata dan benar kebukti gimana? Terus kalau dia betah gimana? Gak inget kamu sama anak? Ya mana aku tahu, bukti aja belum dapet. Aku gimana bisa jawab pertanyaan kamu? Kalau sampai ganggu anak kita, aku tampolin itu makhluk. Istriku menahan rasa kesal. Pukul 18.40 kami pun sampai di rumah Lilis dan kami sempat mampir ke rumahnya untuk menumpang sholat maghrib, lalu setelah itu kami pamit pulang. Pukul 19.15 kita menuju perjalanan pulang dan saya teringat kejadian yang masih membuat penasaran sewaktu saya memakan kue yang dibawa Audrey tapi tidak ada rasanya. Lalu saya mampir ke minimarket yang searah dari perjalanan kami pulang dan membeli jenis bahkan merek yang sama. Saya perlu bukti. Kata orang, kalau makanan tidak berasa atau hambar, itu pasti dimakan setan. Apa iya? Sekali lagi saya jawab saya perlu bukti. Dalam hati saya selalu berkata seperti itu. Pukul 20.49 kami pun sampai di rumah dan lah, kepiting tadi kemana? Kok hilang? Saya pun langsung tanya kepada istri. Yang, tadi lihat kepiting gak yang aku taruh di bawah sini? Aku buang. Kamu kalau gak nurut sama aku, antar aku aja ke mama di Bandung sekarang juga. Sial, kecolongan gua. Gak bisa lawan kalau kayak gini. Ada apa sih rame-rame sampai marah-marah di luar? Gak baik, gak enak sama tetangga. Lebih baik selesaikan di dalam. Gak tahu ini mbah. Udah, bicara aja di dalam. Setelah di dalam anakku dijaga oleh Mbok, istri memanggil aku dan Mbah untuk membicarakan sesuatu. Gini loh mbah, tadi itu Eka cari kepiting kecil buat mancing makhluk kayak gitu. Lah, apa untungnya ke kamu kalau gitu nak? Jangan pancing-pancing makhluk seperti itu.
Nanti kamu bisa rugi. Saya pengen bukti aja mbah, itu aja kok. Bukti, gak usah. Lah, malah bicarakan yang seperti ini. Tiba-tiba Mbok ikut mengobrol dengan kami karena anakku sudah tertidur pulas. Sekarang pikirkan yang jaga anakmu siapa nih. Itu yang penting untuk dipikirkan. Saya juga bingung Mbok, siapa ya? Perlu waktu juga kalau cari yang benar-benar telaten. Nah, bingung kan? Ya wes, biar Mbak sama Mbok aja yang ngomong. Kalau dikasih ke orang takutnya dia tidak telaten rawatnya. Kalau Mbok sama Mbak kan udah kita anggap kayak cucu sendiri. Walah, jangan bikin lebih repot Mbak sama Mbok dong. Kan Mbok harus jualan nasi. Gak apa-apa Tona. Lebih baik kami yang repot daripada anakmu kenapa-napa kalau di tangan orang. Lah iya Tona Eka, gak apa-apa Kona. Insya Allah kami rawat selama kalian sedang kerja. Gimana yang? Ya kalau aku sih setuju aja yang. Bener juga kata Mbok, nurut aja deh sama orang tua. Ya wes, Simba sama Simbo pulang dulu ya, udah malam. Dan kamu, sambil menunjuk ke bawah saya, jangan coba-coba main dengan mereka-mereka ya. Iya mbah, saya iakan tapi dalam hati saya akan buktikan. Mbah dan Mbok pun pulang. Oh iya yang, besok bapak sama Galang, nama adik iparku, nama disamarkan, mau main ke sini dan rencananya mau nginep semalam di sini. Oh gitu, ya udah. Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Baru inget yang 14 November 2015. Karena hari ini mertua saya akan datang menengok kami dan perkirakan pukul setengah 10 sampai di Karawang. Tapi dalam pikiran saya bisa saja bis yang mengantar mertua saya bisa datang lebih awal atau mundur dari waktu perkiraan. Maka kami bersiap-siap untuk menjemput di terminal bis dan berangkat pukul 9 dari rumah. Pukul 9:15, benar saja baru saja saya sampai terminal. Tampak bapak dan Galang sudah menunggu kami di sisi jalur luar terminal. Tanpa masuk ke terminal, kami pun langsung menyapa mereka untuk naik ke kendaraan kami. Dan langsung kami putar balik kembali menuju ke rumah. Pukul 9.45. Sesampai di rumah kami, saya teringat bahwa kami belum membeli beberapa cemilan. Kopi, mertua peminum kopi yang berat, dan makanan untuk kami makan siang nanti. Selagi mereka beristirahat dan Galang sedang asik bercengkrama dengan adik kami, saya pun pamit keluar untuk membeli keperluan tersebut. Dalam beberapa waktu, kami belum mendapati sebuah kejanggalan apapun hingga tiba waktu Isya, sekira pukul 19.15. Kami pun sedang menonton TV di ruang tengah bersama-sama. El, tolong buatkan bapak kopi ya. Iya pak. Masih banyak pak minum kopinya. Ya lumayan lah kak. Kalau merokok tanpa kopi kan gak enak. Ya juga sih pak, tapi kan gak baik untuk kesehatan. Wah, bapak masih seger bugar begini. Nih lihat, sambil memperlihatkan perutnya yang gemuk. Gede gini, kayak waktu istri kamu hamil. Aduh, bapak malah bercanda. Oh iya, nanti pasti perlahan bapak kurangi kok kak. Bentar pak, saya mau buat teh juga. Saya pun lari ke dapur untuk membuat teh dan masih tampak istri saya yang sedang menyiapkan cangkir berikut satu kemasan kopi siap seduh. Yang, buatkan aku teh manis hangat ya. Iya yang, tapi ini tolong bawakan cemilan ini ke depan. Siap bos. Beberapa menit kemudian. Ini pak kopinya. Oh iya, gimana pak? Hari Rabu Om Anto jadi pulang ke Jakarta nggak pak? Om Anto, adik bapak yang bekerja di luar pulau dan menetap di sana. El kangen pak, udah lama gak ketemu. Lah, nanti anak kamu gimana? Ya dibawa lah pak. Memang Om Anto mau pulang pak? Katanya sih nanti hari Selasa dia pulang dari sana. Kok gak Sabtu aja pak nengoknya? Kalau Sabtu ya pasti sudah pulang lagi. Karena kebetulan saja dia ada pekerjaan beberapa hari di Jakarta. Makanya untuk mengirit pengeluaran, dia menginap di rumah bapak. Oh gitu ya. Hari Rabu Eka mana bisa pak? Udah banyak isinya pak. Gini aja deh pak, bapak bawa saja kendaraan Eka. Nanti Eka berangkat kerja biar saja pakai kendaraan umum atau nebeng sama temen. Lagian kan pasti Om Anto pengen lihat cucunya. Belum kalau ditinggal di sini pun Eka mana bisa ngerawatnya pak. Iya gampang itu kak. Yang penting satu,
jangan ganggu pekerjaan kamu. Dan kalau tidak bisa izin, jangan terlalu dipaksa. Diminum ya kopinya, sambil mengambil kopi yang telah disediakan di meja. Setelah menunggu kopi tersebut, kopi apa ini El? Kopi Torabika pak, yang plus gula. Kenapa pak? Kamu coba deh kak. Saya coba minum. Cih, kok aneh kan? Kenapa sih? Sini coba. Istriku sambil mengambil kopi yang masih di tangan saya. Glek. Kok gimana rasanya? Pahit pak. Kok aneh? Iya kok pahit ya? Lupa masukin gula kali itu yang bikinnya. Enggak kok yang, jelas-jelas aku lihat tadi ada serbuk gulanya. Lah, kok pahit? Kamu simpan ini kopi dan rokok ini di depan sana ya, sambil menunjuk ke arah teras. Buat apa itu pak? Wallahu alam, mungkin di sini ada makhluk tidak kasat mata yang minum kopi ini, yang artinya dia minta kopi. Bapak aneh-aneh saja, percaya saja sama kayak gitu. Percaya boleh, tapi jangan terlalu percaya. Bosan saya dengar jawaban kayak gitu. Iya deh pak. Aku ke kamar aja deh, jadi merinding, mending tidur aja, jawab istriku. Tidak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 11:30. Dan karena saya dan bapak kasihkan nonton, sampai-sampai kami tidak sadar bahwa Galang sudah tertidur pulas di kursi dekat pintu dapur. Tanpa perintah saya pun berinisiatif untuk mengambilkan selimut untuk dia sebelum akhirnya saya himbau untuk pindah ke kamar tempat dulu Lilis tidur. Dan bapak pun sepertinya masih asik menonton. Tetapi mata saya ini sudah tidak bisa berkompromi dan akhirnya saya pamit untuk tidur duluan kepada bapak. 15 November 2015, pukul 02.25. Tiba-tiba saya dan istri dikagetkan dan suara tangis Galang yang sepertinya dia sangat ketakutan. Saya pun keluar dan benar saja, saya mendapati Galang yang sedang ditenangkan oleh bapak. Loh, kenapa pak? Gak tahu nih, tiba-tiba dia nangis sambil lari gitu aja. Loh, kenapa Lang? Bentar mas, ambilin air putih dulu. Setelah diberi air minum dan sedikit membuat Galang tenang, saya pun bertanya kenapa dia menangis seperti itu. Kenapa sih Lang? Itu mas, dari tadi Galang minta tolong, tapi gak bisa keluarin suara. Mau lari juga semua kaki sama tangan gak bisa digerakin. Terus nafas juga Galang gak bisa. Tapi di depan Galang ada anak kecil lagi duduk di perut Galang. Belum lagi di ujung dekat jendela ada orang pakai baju putih berdiri. Makanya pas badan bisa gerak, Galang lari aja karena takut. Udah gak apa-apa, itu berarti pengen kenal sama kamu. Ah, bapak jangan nakutin Galang pak. Itu cuma mimpi aja kok Lang, gak apa-apa. Lupain saja. Ya sudah, kalau gak percaya, ini mas yang gantiin Galang tidur di kamar itu ya. Terus Galang bubuk di kamar mas nemenin Mbak El. Iya mas, sambil mengangguk. Lalu saya pun menuju kamar yang ditiduri Galang dan mematikan lampu di kamar tersebut. Seperti orang gila saya berkata, Nyil, ayo sini lo Nyil. Kalau lu ada, ayo sini. Jangan berani di belakang, tapi di depan gua sini. Cukup lama saya membuka mata dan tiba-tiba saya didatangi seorang cewek berparas benar-benar cantik. Berpakaian putih dan tubuhnya wangi seperti harum bunga melati. Saya tersentak dan, "Woi, siapa kamu?" Dia hanya tersenyum kecil. "Saya nanya malas senyum-senyum kamu. Kamu siapa? Kok bisa masuk ke rumah saya?" Dia menunjuk ke arah luar dan memberi sinyal untuk mengikuti kemana dia pergi. "Mau ngapain? Saya nanya aja nggak dijawab, malah ngajak saya keluar. Jangan-jangan kamu bisu ya?" Dia tetap berjalan keluar dari kamar dan tetap memberi sinyal untuk mengikuti. Entah kenapa kaki saya pun seakan refleks berjalan mengikuti arah cewek itu pergi. Saya melihat di ruang tamu mendapati bapak mertuaku sedang tertidur pulas sampai-sampai suara pintu yang saya buka tidak terdengar olehnya. Cewek itu pun tetap memberi sinyal agar saya terus melangkah, mengikuti kemana dia pergi. Melewati samping rumah yang terdapat jalan atau gang kecil menuju ke rumah Mbah, lalu kami berhenti di sebuah gubuk kecil yang berada di kebun bambu. Tampak seorang anak kecil sekitar umur 4-5 tahun yang sedang asik bercanda dengan seorang bayi yang terbalut kain berwarna putih yang mungkin agar dia tidak kedinginan, sambil memainkan mainan mobil-mobilan yang berada di tangannya. Lalu saya pun duduk di sebuah bangku yang terbuat dari kayu sambil mengajak anak kecil ini mengobrol. "Dedeknya lucu ya dek,
kamu kecil-kecil udah pinter jaga dedeknya sampai betah dan gak nangis gitu. Anak itu terdiam dan hanya memandang saya dengan pandangan yang tajam. Dalam hati saya berpikir, aneh banget ini bocah, diajak bicara malah melotot. Nama adik siapa, Dek? Tiba-tiba anak ini berbicara. Om, mobilan Dede ini waktu itu ketinggalan. Mobilan siapa? Om mana punya Dede yang udah bisa main mobilan? Ada juga Dede tapi masih kecil kayak adiknya kamu. Oh ya, nama kamu siapa? Anak itu kembali terdiam dan tiba-tiba berlari ke arah si cewek yang sedang berdiri di dekat pohon mangga. Cewek itu menunjuk bayi seakan memberi sinyal agar saya membuka kain putih yang menutupi wajah bayi tersebut. Saya pun membuka kain yang menutupi wajah bayi tersebut dengan perlahan, dengan maksud agar dia tidak terbangun dari tidurnya. Mbak, anteng bener nih anaknya. Dan alangkah terkejutnya saya setelah membuka kain itu. Dan ternyata itu adalah anak saya sendiri. Ya, itu Saka. Lalu dengan penuh emosi saya berkata, lu, ngapain lu bawa-bawa anak gua? Bangsat lu. Cewek itu hanya memandang saya dengan tajam dan sama halnya dengan anak kecil tersebut. Jawab woi, kalau enggak gue paksa lu. Sambil mencari sebuah ranting. Cewek itu tetap diam dan terus memandang saya dengan tajam. Diam lu di situ. Saya pun berjalan menuju tempat di mana cewek itu berdiri. Lalu, brak. Saya membuka mata dan terdiam sejenak sambil melihat ke kiri dan ke kanan sambil meraba-raba di sekitar saya terbaring. Empuk tempatnya dan ternyata saya masih di tempat tidur, tetap dalam keadaan diam karena terpikir kejadian tadi. Saka? Saya pun lari menuju kamar untuk memastikan bahwa Saka tidak kenapa-napa. Saya keluar kamar tempat dulu Lilis tidur dan mendapati bapak mertuaku yang terbangun yang seperti sedang membuat kopi. Saya tidak menyapanya karena terfokus dengan keadaan anak saya. Belum juga membuka pintu kamar dan saya melihat, kok bapak masih tidur di ruang tengah? Saya membuka kamar dan memeriksa keadaan anak saya. Lega. Anak saya tertidur pulas bersama ibunya dan Galang yang tidur agak berjauhan dengan mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan, tadi kan bapak sedang bikin kopi. Terus ini yang tidur siapa? Saya menatap keheranan kepada bapak yang sedang tidur sambil sesekali melirik ke arah dapur. Ngek, dek. Suara pintu tertutup. Suara ini terdengar dari arah kamar Lilis yang saya tidur tadi. Saya langsung lari dan, "Woi, siapa itu? Woi!" Teriakku karena melihat bayangan di balik gorden seperti ada orang berlari. Bapak mungkin tiba-tiba bangun karena mendengar aku berteriak. Ada apa? Kenapa? Kayaknya ada orang yang masuk, Pak. Ah, masa? Bapak sambil berlari ke arah pintu utama. Mana gak ada siapa-siapa? Ngigau kali kamu. Istriku terbangun. Ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Lalu istriku mengambil minum dan kembali masuk ke kamar dan tidur. Sudah, ayo kita tidur lagi. Iya, Pak. Tapi Pak, Bapak kok cepet amat ya bikin kopi? Bapak menatap keheranan. Ngimpi kamu, orang saya dari tadi tidur kok. Loh, jelas-jelas barusan saya lihat Bapak sedang bikin kopi. Benar sumpah, Bapak gak ada buat kopi barusan. Terus yang tadi saya lihat siapa dong? Jin kali yang mau buktiin ke kamu kalau dia itu ada. Makanya kalau bicara jangan sompral. Alah Bapak, setan mulu ah. Di sini mana ada setan, Pak? Setan itu ada di neraka. Nah itu tahu kalau setan sebenarnya ada. Tapi kenapa tidak percaya dengan kehadiran mereka di sekitar kita? Ya beda lah. Udah, pokoknya intinya jangan sompral. Udah sana tidur lagi. Bapak mau lanjut tidur. Bentar lagi adzan subuh pula. Iya Pak. Saya kembali menuju kamar Lilis untuk kembali tidur dan waktu menunjukkan pukul 03.40. Masih seperti tadi, karena masih sangat penasaran, saya kembali berkata, siapa sih sebenarnya kamu unyil? Nampakin depan gua dong, jangan beraninya di belakang. Mau kamu jin, iblis, setan, gua kagak peduli. Dan saya pun tertidur. Lalu, pukul 04.20, terdengar suara tangis Saka yang kencang. Mendengar itu saya masih terbaring santai di tempat tidur karena mungkin Saka lapar dan meminta ASI kepada ibunya. Pukul 04.56, kok Saka tetap menangis?
Dia menangis cukup lama dan saya pun menuju kamar untuk melihat keadaan. Tampak istri saya menggendong Saka untuk hanya sekedar menenangkan. "Kenapa? Susah bubuk lagi ya?" "Iya yang, ngamuk yang. Tapi lihat tuh, dia nangis sambil merem. Tapi kok nggak ada keluar air mata." "Kasih susu coba, kasihan, lapar kali dia." "Udah yang, udah dipaksa juga nggak mau. Tapi kayak gini kondisinya." "Kenapa?" Tiba-tiba bapak kembali bangun yang mungkin tidurnya terganggu suara tangis Saka. "Nggak tahu ini pak, tiba-tiba aja nangis sambil merem gini. Tapi nggak mau berhenti. Dikasih susu juga nggak mau." "Astagfirullah, cari ustadz sana, cepetan cari." "Memang kenapa pak?" "Udah jangan banyak tanya, cepetan cari." "Iya pak." Pukul 05.05 saya pun berlari untuk mencari ustadz. Tapi kemana saya cari? Saya kan baru di sini. Oh ya, ke rumah Mbah saja untuk menanyakan rumah tinggal ustadz di daerah sini. "Assalamualaikum Mbah." "Mbah." "Waalaikumsalam." Mbah membuka pintu. Nak Eka, ada apa nak?" "Mbah, di sini kalau rumah ustadz sebelah mana Mbah?" "Ada apa toh nyari ustadz?" "Saka dari jam 4 tadi nangis terus Mbah, gak mau berhenti sampai sekarang." "Nangis gimana? Keadaan tidur? Ada air matanya nggak?" "Iya bener Mbah, gak ada air mata." "Oh kamu ini, kenapa nggak dari jam 4 kamu kesini? Udah, ayo ikut Mbah." Mbok, tolong bawa ke rumah Nak Eka. Ini anaknya ada yang godain, jangan lupa bawa Yasin." "Siapa yang ganggu Mbah?" "Udah ayo ke rumah Ustadz, jangan banyak tanya. Ada apa-apa sama anakmu, tak tampar kamu." Saya hanya terdiam keheranan kenapa Mbah berbicara seperti itu. Pukul 05.23, Mbah menemui seorang ustadz yang sedang berada di masjid. Lalu tidak lama mereka mengajak saya untuk menuju ke kontrakan dan menyuruh saya untuk membeli sebotol air mineral. Tiba di rumah, masih terdengar suara Saka dengan posisi menangis yang sama. Dan tampak Mbok sedang membacakan surat Yasin di sebelah Saka. Ya, posisi menangis sambil tertidur tanpa air mata. Lalu Pak Ustadz meminta air mineral yang saya bawa, lalu menggendong Saka. Sambil menggendong dan memegang sebuah botol air mineral, dia seperti membacakan sebuah doa. Lalu sesekali meminta tolong kepada istri untuk mengeluskan air itu ke kening Saka. Tidak butuh berjam-jam, hanya hitungan menit, Saka bangun dan kembali menangis. Lalu sang ustadz meminta istri untuk meminumkan air tersebut kepada Saka. Lalu setelah itu beri Saka susu. Dalam hati aku bertanya, ada apa dengan Saka? Kenapa bapak dan mbah seraya merasa marah kepada saya? Saya hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa tentang kejadian yang saya lihat barusan. Lalu saya memberanikan diri untuk bertanya, "Maaf mbah, pak, sebetulnya Saka kenapa? Kok sampai dikasih air seperti itu?" "Kan mbah sudah bilang jangan sompral dan nantang makhluk gaib. Lihat tuh, anakmu jadi korban." "Saya bukan menantang, tapi saya penasaran mbah." "Ya itu sama saja nantang. Tanya tuh sama si ustadz." "Maaf saya potong. Mas Eka di sini baru atau udah lama mas?" "Baru beberapa minggu ini Pak Ustadz." "Oh begitu. Belum mengadakan syukuran?" "Belum Pak Ustadz. Rencana sih akhir bulan ini Pak." "Iya ya." Pak Ustadz sambil menganggukkan kepalanya. "Kalau bisa sih cepatnya. Kasihan anak sama istri Mas Eka. Dan juga biar adem suasananya kalau udah diadakan syukuran." "Adem?" "Iya mas, adem biar tenang suasananya. Gak ada yang keganggu dan mengganggu." "Maksud Ustadz, anak saya tadi diganggu setan?" "Ada-ada saja Ustadz ini." "Tepatnya bukan setan mas, tapi jin Mas Eka. Dia seneng sama anak Mas Eka. Lalu ada beberapa yang tidak suka akan keberadaan kita di sini." "Oh begitu Pak Ustadz. Lalu kenapa tiap saya ingin ketemu mereka, kok tidak mau menampakkan diri kepada saya?" "Mereka memiliki cara sendiri untuk menampakkan dirinya atau memberitahu bahwa mereka ada di sekitar kita. Entah dengan cara memberi suara-suara, jahil, atau mengganggu seperti kepada anak Mas Eka tadi." Iya deh pak, makasih pak. Jangan lupa airnya diminum dan dimandikan ke anak sama ibunya ya." "Iya pak, saya pamit pulang." "Mari saya antar pak." "Ah gak usah, deket ini kok. Assalamualaikum." "Jangan sompral kamu makanya. Udah ada buktinya kan. Udah ah,
Bapak mau mandi dulu. Mbah, saya tinggal dulu ya. Dalam hati aku terus keras kepala ingin mendapatkan sebuah bukti real dan nyata mereka hadir di depan mata kepala saya. Apa yang dia dalam mimpi saya itu adalah Unyil yang diceritakan Mbah. Lalu siapa sih wanita yang ada di mimpi saya? Kok cantik? Ingin tertawa rasanya. Masa setan cantik itu? Saya pun teringat dengan mimpi yang saya alami dan mengajak Mbah berbicara di luar. Mbah, semalam saya mimpi bertemu wanita cantik, Mbah. Tapi tiap saya tanya, dia diam saja dan malah mengajak saya ke daerah kebun bambu dekat rumah Mbah. Tapi kok ada gubuk ya, Mbak? Ada anak kecil juga. Nah kan, itu dia sudah menemui kamu. Kamu masih saja bandel gak percaya sama makhluk lain yang ada di sekitar kita. Makanya, kamu itu jangan sombral. Iya sih, Mbah. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu, anak kecil apa si Unyil yang Mbah bilang? Bisa jadi, nak. Jin atau makhluk seperti itu kan bisa menyerupai siapa saja. Memang kamu tidak menangkap apa yang dibicarakan Ustadz tadi. Mungkin wanita yang kamu temui itu belum mewujudkan wujud aslinya. Begitu juga si Unyil. Memang seperti apa sih bentuknya, Mbah? Ah, kamu ini. Nanti tiba dia menunjukkan dirinya yang asli. Paling kamu bisa lari atau pingsan di jalan. Ah, ya enggak lah, Mbah. Ya sudah, pokoknya kamu sekarang pikirin anak kamu. Gak usah ngurusin dunia mereka dan nantang mereka. Ah, si Mbah. Mana si Mbok? Panggil Ki, Mbah mau pulang. Oh ya, hampir lupa. Besok kamu sama istri berangkat kerja jam berapa? Biar si Mbok datang ke sini gak terlalu siang. Memang gak ngerepotin, Mbah? Ah, kamu ini gak ngerepotin. Malahan si Mbok seneng sama anak kamu. Beneran? Jadi gak enak sama Mbah dan Mbok nih? Ah, udah panggil si Mbok sana. Saya pun menuju kamar untuk memanggil si Mbok. Sebelum pulang, Mbok memberitahu kalau besok dia akan ke rumah untuk menjaga Saka dan melarang saya untuk mencari pengasuh. Saya iakan saja pernyataan si Mbok itu. Setelah mereka, Mbah dan Mbok pulang, saya pun beranjak ke kamar dan melihat keadaan anak saya. Alhamdulillah sudah bisa mengeluarkan air mata kembali jika menangis. Menjelang sore kami mengantar bapak mertua ke terminal untuk kembali pulang dan kembali mengingatkan bahwa sepertinya lusa hari Selasa, bapak akan menjemput istri beserta anak saya dan meminjam kendaraan saya untuk ke Jakarta berkumpul dengan sanak saudaranya. Selepas mereka pergi dan menaiki bis, kami pun langsung kembali pulang. Sesampainya di rumah, yang kata Mbok nanti kalau ada uang kita adain syukuran rumah biar Saka gak ada yang ganggu lagi. Iya yang pasti kita adakan kok. Emang siapa yang ganggu Saka? Tadi si Mbok cerita kalau dulu ada tetangganya yang mengalami kejadian yang sama kayak kita. Katanya sih diganggu kuntilanak dengan anak hitam. Kalau di daerah saya disebut budak hidang. Masa sih? Ah udah, lupain saja. Yang penting sekarang Saka gak kenapa-napa kan? Iya sih yang. Tapi ngomong-ngomong, sekarang beliin aku bakso dong. Kenapa tadi gak sekalian sebelum sampai rumah? Baru inget ya. Yaudah, aku beli ke depan, tapi nunggu habis maghrib ya. Iya yang. Setelah azan maghrib sekitar pukul 18.20, aku pergi beli bakso dulu ya. Saya pun pergi untuk membelikan bakso. Jalan kaki aja, deket ini gak nyampe 15 menit. Sampainya di tempat penjual bakso dan hendak memesan. HP ku berbunyi, istriku ternyata. Cepetan pulang yang, cepetan. Ada apa? Jawabku panik karena mendengar istriku berbicara dengan suara seperti sambil menangis. Pokoknya cepet pulang, aku takut, cepetan. Iya, aku pulang sekarang. Tidak jadi memesan, dengan setengah berlari aku menuju kembali ke rumah dengan keadaan benar-benar bahkan lebih dari kata panik. Sesampainya di rumah tampak istri yang sedang menunggu di luar rumah sembari menggendong Saka yang tengah tertidur. Kenapa kok di luar? Ada apa? Aku nggak mau tidur di sini. Iya ada apa? Lalu mau tidur di mana? Pokoknya aku pengen kita pindah saja. Aku makin gak ngerti. Kenapa? Cerita dulu ada apa? Oke, kita ke rumah Mbak. Istriku langsung mengangguk dan langsung menarik tangan saya. Kami pun berjalan cepat ke rumah Mbak. Assalamualaikum, Mbah, Mbok. Beberapa kali memanggil dan belum ada jawaban. Kayaknya belum selesai dagangannya deh yang.
Tunggu aja di sini, aku nggak mau ke kontrakan. Ada apa sih, Yang? Aku makin bingung ini. Istriku masih terdiam sambil menimang Saka. Mungkin hampir 15 sampai 20 menit menunggu, Mbah serta Mbok pun datang. Loh nak, kok ada di sini? Lama kamu nunggu di sini. Ada apa nak? Cucu Mbah kenapa lagi? Raut muka keduanya terlihat panik. Lumayan lama Mbah. Iya Mbah nggak tahu ini. Mbah memotong pembicaraan saya dan menyuruh saya masuk agar bercerita di dalam. Cerita coba ada apa? Nggak tahu juga Mbah. Bingung Mbah. Tadi saya sedang keluar sebentar. Tiba-tiba istri menelpon agar saya cepat kembali. Mbok, coba ambilkan dulu minum. Biar tenang dulu Elitanya. Ini nak, minum dulu. Sini, Sakanya biar Mbok yang ngomong. Coba, kenapa kamu nak? Istriku bercerita dengan nafas agak terengah dan tangan yang agak bergetar. Tadi waktu saya di rumah sendiri bersama Saka di kamar, Lita dengar suara ada yang nangis Mbah. Lita cari-cari gak ada, sampai keluar pun tetap tidak ada. Lalu Lita baru sampai mulut pintu. Tiba-tiba lemari baju yang ada di kamar menggeser sendiri. Lita kaget, lalu Lita ambil Saka untuk menuju keluar. Lita berbalik badan ingin lari keluar. Lita lihat ada perempuan pakai baju putih berdiri di dekat mesin cuci yang ada di dapur. Lita langsung keluar saja Mbah, gak berani masuk lagi dan gak mau tidur di sana. Masa sih ya? Kamu ini, kata Mbah dengan nada tinggi. Ya sudah, Lita tidur di sini saja sama Mbok dan Saka. Termasuk kamu juga nak, sambil menunjuk ke arahku. Temani dulu istri kamu di sini. Kami pun menginap di rumah Mbah. Sebetulnya saya ingin melihat ke rumah kontrakan, tetapi Mbah melarang saya untuk pergi sampai esok paginya. 16 November 2015. Pukul 5, istri membangunkan saya dan meminta agar saya menelpon bapak agar menjemputnya dan beberapa hari akan tinggal di Jakarta sampai keadaan tenang. Saya pun menelponkan dan bapak menyanggupi segera mungkin dia menuju ke Karawang. Lalu saya mempertanyakan kerja istri bagaimana. Istri menjawab nanti saja, biar dirinya yang memberi kabar dan meminta izin cuti dadakan karena ada keperluan keluarga yang harus dihadiri. Baik, beberapa perusahaan memiliki aturan cuti dadakan. Setelah semuanya selesai kami perbincangkan, maka saya menuju pulang ke rumah untuk bersiap-siap berangkat bekerja. Mau pamit tapi Mbah sama Mbok masih pulas tidur bersama dengan Saka di tengah-tengah mereka. Dalam hati aku berbicara, baik sekali mereka. Bukan siapa-siapa, tapi tidak sungkan membantu. Dengan langkah cepat saya menuju rumah dan memeriksa keadaan rumah. Sesampainya di rumah, saya langsung menuju kamar tidur kami. Lalu, apa yang saya lihat? Apa yang diungkapkan istri ternyata tidak bohong, real, nyata, dan mata kepala saya sendiri yang melihat. Lemari yang terbuat dari jati berisi baju kami hampir penuh. Yang tadinya hampir menempel dengan tembok telah bergeser sekitar hampir 1 ubin ke depan. Saya mencoba untuk kembali mendorong sekuat tenaga dan ternyata tenaga saya pun tidak kuat untuk menggesernya. Lalu ini perbuatan siapa? Saya langsung mandi dan bersiap-siap lalu berangkat kerja. Sebelum saya berangkat, saya berbicara sendiri. Jika ingin bermain, bermainlah dengan saya dan jangan ganggu keluarga saya. 16 November 2015. Tidak lupa pula saya mengambil beberapa pakaian berikut semua perlengkapan istri dan alat komunikasi yang tertinggal karena sebuah kepanikan dari istri saya di malam sebelumnya. Saya berjalan agak cepat ke rumah Mbah untuk memberikan barang-barang istri yang sudah saya siapkan. Tidak lupa pula saya menitipkan kunci kendaraan karena mungkin mertua akan memakai kendaraan saya. Hanya sebentar saja saya menemui istri dan anak saya karena saya terburu waktu untuk bekerja dengan menaiki kendaraan umum. Di jam makan siang, istriku memberi kabar bahwa mereka, mertua, istri dan anak, sudah menempuh perjalanan menuju Jakarta. Dan jika aku pulang nanti, jangan lupa mampir ke rumah Mbah atau ke warung uduk milik Mbah. Tidak terasa hari sudah pukul 16.30. Bel pun berbunyi yang menandakan jam untuk pulang. Saya pun membereskan meja kerja dan buru-buru langsung pulang karena angkutan umum di daerah tempat kerja saya sangat jarang atau ada beberapa saja yang lewat. Sedang berjalan ke depan. Pak Eka, kok tumben gak bawa kendaraan? Pak Aryo. Iya nih Pak, kebetulan kendaraan saya sedang dipakai mertua. Oh begitu.
Dengar-dengar sudah tidak tinggal di mes ini ya Pak? Memang pindah kemana Pak? Iya Pak, saya sudah mengontrak rumah di perumahan. Oh iya. Kalau begitu mari Pak, kita pulang sama-sama. Kebetulan rumah saya sejalur dengan Bapak. Oh gitu Pak, tidak merepotkan nih Pak? Ah udah naik saja. Kami pun pulang bersama dan sesampainya di kontrakan, saya pun mengajak Pak Ardi untuk mampir sebentar. Ia pun mengiyakan ajakan saya, baru mau membuka pagar. Oh ya, kunci kan saya titip Mbah, karena saya belum membuatkan kunci cadangan untuk istri saya. Lalu saya pun meminta izin sebentar agar Pak Ardi menunggu sebentar dan mempersilahkan duduk di teras rumah. Sementara saya mengambil kunci ke rumah Mbah. Pak Ardi pun sempat menawarkan agar memakai kendaraannya, tapi saya tolak karena jarak ke rumah Mbah lumayan dekat. Saya pun berjalan dan ternyata ada Mbah yang sedang duduk santai di halaman rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang nak, kok cepat? Iya Mbah, kebetulan saya diantar teman saya yang kebetulan satu jalur dengan saya Mbah. Sebentar, saya ambil kunci rumahmu dulu. Mbah masuk ke dalam untuk mengambil kunci. Ini nak, nah ini kendaraan mertuamu, tapi sudah Mbah masukkan ke dalam rumahmu. Disimpan di luar kan khawatir ada apa-apa. Oh iya Mbah, terima kasih. Saya ke rumah dulu ya Mbah. Tunggu nak, kamu jangan macam-macam ya kalau di rumah sendiri. Jangan melakukan hal bodoh, ingat itu. Iya Mbah, Assalamualaikum. Sesampainya di rumah kontrakan, saya melihat gelagat aneh dari Pak Ardi yang seperti sedang mencari sesuatu dengan cara mengintip ke dalam rumah saya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.